Hai guys, welcome back to my channel. Selamat kembali bergabung di channel Advokat Hariara. Terima kasih bagi semua teman-teman yang masih setia untuk mengawal sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah senjata dan sekaligus anugerah yang diberikan dalam perjuangan reformasi. Indonesia sekarang sudah berubah, sudah terbuka, termasuk informasi publiknya juga terbuka. Banyak hal yang bisa menjadikan informasi-informasi penting untuk mensejahterakan masyarakat informasi. Oke guys, seperti janji saya video sebelumnya, saya akan lanjutkan kembali. Kali ini saya akan masuk kepada materi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kita masuk ke bab 10, gugatan ke pengadilan dan kasasi. Oke guys, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like and subscribe dan tekan tombol lonceng. Tring, tring. Oke, thank you yang sudah like and subscribe. Semuanya akan banyak rezeki. Thank you guys. Kita masuk ke bab 10, bagian ke-1 terkait gugatan ke pengadilan. Di pasal 47 dijelaskan ayat 1, pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah badan publik negara. Ya. Terus di ayat 2-nya, pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah badan publik selain badan publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi misalnya nih guys, melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi, hasil keputusannya itu tidak diterima, kemudian atau pada saat mediasi tidak adanya kesepakatan. Setelah itu adjudikasi non litigasi pun tidak sampai ada suatu keputusan yang dianggap memenuhi tujuan para pemohon atau peminta informasi tersebut. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini diberikan ruang, saluran untuk melanjutkan menuju pengadilan. Tetapi ada dua kualifikasi, dua hal yang berbeda di sini. Yang pertama, jika informasi publik itu memang yang ingin diperolehnya dari badan publik pemerintahan, ya, misalnya dari eksekutif, legislatif, yudikatif, itu badan publik pemerintahan. Nanti kalau kita mau ke pengadilan, ingat ya guys, pengadilannya itu TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi kalau dia badan publik atau informasi publik yang sedang kita cari keadilan lewat komisi informasi, lewat mediasi, lewat adjudikasi non litigasi, tetapi belum kita merasa puas, dan badan publiknya itu adalah non pemerintahan, ya, misalnya ada sebuah NGO, misalnya non government organization yang memang sumbernya sebagian berasal dari dana dari asing atau dana dari APBN atau dan seterusnya sesuai kualifikasinya tersebut. Jadi yang tidak termasuk badan publik non pemerintahan, dia dapat mengajukan gugatannya itu melalui pengadilan negeri. Jadi kalau yang badan publik pemerintahan itu lewat PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau badan publik non pemerintahan itu melalui pengadilan negeri. Oke guys, itu semoga bisa jadi kunci utama dalam pembahasan bab 10. Selanjutnya di pasal 48 ayat 1, pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 dari ayat 2 hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Ayat 2, sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup. Jadi kalau prinsipnya di pengadilan itu terbuka, tetapi ketika informasi yang dibahas adalah gugatan itu adalah informasi yang dikecualikan, ya, sehingga otomatis sidangnya pun jadi tertutup. Di pasal 49 ayat 1, putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut. A. Membatalkan putusan Komisi Informasi dan atau memerintahkan badan publik. 1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik. Atau 2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik. B.
menguatkan putusan Komisi Informasi dan atau memerintahkan badan publik. 1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik. Atau 2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik. 2. Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 1 huruf B sampai dengan huruf G berisi salah satu perintah berikut. A. Memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini dan atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberitaan informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. B. Menolak permohonan pemohon informasi publik atau C. Memutuskan biaya penggandaan informasi. B. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. Ya guys, jadi itu salah satu sistematika atau klausul-klausul dalam putusan yang nanti mungkin akan diberikan alternatif-alternatifnya. Ya kalau diberikan, kalau tidak diberikan, kalau sebagian, nah itu sudah kurang lebih nanti salinan putusannya seperti itu klausulnya. Ini kita masuk ke kasasi nih, ke Mahkamah Agung guys ya, bagian kedua. Di pasal 50 dijelaskan pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat waktu 14 hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. Jadi kalau mau kasasi ke Mahkamah Agung, catat guys, paling lambat 14 hari, jangan lewat. Kalau lewat dianggap sudah inkrah atau BHT, berkekuatan hukum tetap. Oke guys, ingat 14 hari, 14 days, 14 hari kerja guys. Oke guys, itu pembahasan tentang gugatan ke pengadilan dan kasasi. Selanjutnya nanti akan kita bahas dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tentang ketentuan pidana. Tapi sebelum selesai, jangan lupa like and subscribe channel Advokat Hariara agar kita tetap bisa memperjuangkan keterbukaan informasi publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedong Tian. Salam kebajikan. Bye guys, merdeka guys.